Di sebuah malam yang gelap, dua orang muda-mudi sedang berolahraga. Karena tengah fokus, mereka tidak sadar kalau anaknya melihat semua gerakan olahraga mereka. Yang ternyata ini adalah anak dari sang wanita yang memergoki ibunya sedang berpusreng. Dari situ kita beralih ke sebuah keluarga yang baru pindah ke kota yang dikelilingi oleh danau. Di sana ada Laura, suaminya bernama Greg, dan anaknya namanya Jimmy. Selain punya rumah, mereka juga punya perahu layar. Bisa dibilang mereka ini keluarga yang kaya raya, tapi di balik harta yang berlimpah, rumah tangga mereka kurang harmonis karena suaminya Laura ini terlalu sibuk akan pekerjaannya. Apalagi si Greg punya asisten yang selalu menghubungi dia kapanpun dan dimanapun. Singkat cerita, karena terlalu sibuk bermain perahu, tiba-tiba anak mereka kecebur di danau. Lalu muncul seorang pahlawan yang menceburkan diri dan menyelamatkan anak mereka. Mereka pun berkenalan dengan pria tersebut yang bernama Elliot. Karena merasa hutang budi, Elliot pun diundang ke rumahnya mereka. Di sana mereka memanggang sate dan jagung bakar. Sedangkan Laura malah menggosip bersama tetangganya yaitu Mira. Secara terang-terangan Mira ini kagum dengan Elliot yang punya badan tegak dan kotak-kotak. Ternyata Elliot adalah seorang kontraktor. Dan kebetulan banget Laura dan Greg ini ingin merenovasi dapur mereka. Oleh karena itu sebagai balas budi, Elliot pun diberikan pekerjaan untuk merenovasi dapur mereka. Tapi di balik itu semua, hubungan Laura sama Greg sedang tidak baik-baik aja. Di saat Greg ingin mempusreng Laura, dia malah menolaknya. Dan akhirnya malam ini, Greg pun harus mengingat apa yang SpongeBob katakan. Di malam harinya, Greg yang mau minta jatah pun langsung ditolak sama si Laura. Di sisi lain, Elliot pun kembali melanjutkan pekerjaannya merenovasi dapurnya Laura. Selain tampan, Elliot juga berhasil meraih hati anaknya Laura, yaitu si Jimmy. Jimmy pun udah merasa berteman lah sama Elliot ini. Nah, pas Laura lagi mandi, Elliot pun mengendap-endap juga ikutan mandi. Bukannya nolak, Laura malah menikmati, seakan-akan membalas dendam nih pada suaminya yang sudah selingkuh di belakangnya. Dan ternyata kancut yang kemarin ditemukan itu bukanlah milik asistennya, melainkan milik anak muda yang numpang berolahraga di perahu mereka. Sedangkan si Elliot udah makin lengket sama Jimmy anaknya Laura. Nah, karena tahu kalau Greg tidak selingkuh, Laura pun minta sama Elliot buat berhenti berolahraga bersama. Tapi Elliot yang udah terlanjur suka sama Laura, jadi dia pun tetap gaskan. Perasaan Elliot pada Laura perlahan-lahan sudah menjadi sebuah obsesi. Dia pun menggunting foto mukanya Greg menjadi mukanya. Dengan berani dan tak berdosa, Elliot memberikan sebuah bunga di depan suaminya. Untung saja suaminya Laura santai aja. Justru si Laura yang mulai ngerasa gak nyaman, karena bagaimanapun Laura ini masih istrinya orang. Laura dengan sangat tegas memecat Elliot daripada nanti hal yang tidak diinginkan lebih jauh lagi. Namun kepergian Elliot meninggalkan ruang kosong bagi Laura.
dan khususnya Jimmy, karena memang setiap hari, setiap Elliot bekerja, Jimmy menemaninya bermain. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahunnya Laura. Diam-diam Greg memberikan kejutan bagi Laura. Dia mengundang teman-teman terdekatnya untuk pesta kecil-kecilan tersebut. Di sini juga ketahuan kalau kesibukan Greg selama ini memang disengaja. Dia berpura-pura sibuk, pura-pura nggak perhatian supaya surprise-nya ini semakin terasa. Nah, di sana juga ada Elliot yang datang. Elliot ini rencananya mau dijodohin sama asistennya, yaitu Hannah. Tapi mata dan pikirannya Elliot cuma tertuju pada Laura doang. Bagaimanapun juga tampaknya Elliot ini bikin semua orang meleleh. Hannah pun tidak menyerah pada Elliot. Dia pun berusaha menemani Elliot dan bermain di perahu layar. Elliot pun lagi-lagi membuka baju yang entah keberapa kali di film ini dibuka-buka mulu. Namun entah apa yang terjadi, singkongnya Elliot tidak muncul. Apalagi Hannah ngeliat Elliot nyimpan fotonya Laura. Dia pun tahu kalau Elliot ini suka sama Laura. Tiba-tiba Hannah pun dicekek dari belakang sama Elliot. Hari-hari berikutnya, kisah cinta Elliot berubah menjadi teror. Kasih sayang dan senyuman kini berubah menjadi pertikaian. You just need to go, and I mean right now. Akhirnya Laura penasaran dengan asal-usul Elliot. Dia pun mencari latar belakang Elliot. Dan dia menemukan sebuah ulasan dari wanita bernama Purple Wallflower yang memberitahu bahwa Elliot adalah seorang yang sangat buruk. Laura pun nyamperin wanita ini yang tinggal di pelosok dan menyendiri. Di sana lagi-lagi dia menemukan fakta yang mencengangkan bahwa Elliot juga terobsesi dengan dirinya, bahkan sampai menghancurkan keluarga wanita ini. Di sisi lain, seorang pemuda menemukan mayatnya Hannah mengambang di danau. Nah, karena ini, Elliot bergerak cepat dengan menculik Greg untuk menjauhkan dirinya dari Laura. Greg dibawa ke perahunya dan diikat. Di sana dia pun dipukuli dan diintimidasi. Elliot yang sekarang bukanlah Elliot yang kita kenal. Mira pun merasakan ada yang aneh dengan Elliot karena dia melihat Hannah pergi bersama Elliot waktu di pesta kemarin. Mira memang tidak menuduh Elliot, namun dia meminta Laura untuk berhati-hati. Laura pun kembali mencari tahu tentang Elliot. Dia pun mampir ke sebuah toko roti langganannya Elliot, dan disinilah fakta mencengangkan lainnya. Ternyata Elliot adalah anak yang ada di awal film tadi. Ayahnya pergi meninggalkannya di saat ibunya masih hamil. Makanya dia hanya dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Dan juga makanya ibunya suka berganti-ganti pasangan. Hal ini ternyata membuat Elliot menjadi kesal. Dia pun selalu memergoki ibunya saat berolahraga. Dan terakhir saat ibunya menikah, dia bakar ibunya sama suaminya hidup-hidup. Laura pun langsung buru-buru pulang ke rumah. Nah, pas dia nyampe rumah ternyata Elliot sudah ada di sana. Elliot memaksa Laura dan Jimmy untuk makan malam bersama, layaknya sebuah keluarga. Elliot pun berperilaku seakan-akan dirinya adalah Greg, suaminya Laura. Setelah makan malam bersama, Jimmy pun digendong ke kamarnya. Sedangkan Elliot memaksa Laura untuk berolahraga bersama. Tapi di saat mau di push rank, tiba-tiba Jimmy memergoki aksinya Elliot. Dia pun langsung teringat dengan dirinya di masa kecil saat memergoki ibunya. Kesempatan ini langsung digunakan Laura untuk menggebuk Elliot dan kabur dari sana. Tapi Elliot mampu membalas Laura dan dikarungin ke dalam plastik. Laura pun dibawa ke perahu layarnya Elliot. Namun dia bisa kabur menggunakan pisau yang ia bawa. Pas dia kabur, dia pun menusuk Elliot tepat di perutnya. Setelah itu, dia pun menemukan Greg, sang suami yang telah babak belur. Ia pun lepasin ikatannya, namun Greg menyuruh Laura untuk kabur karena kakinya Greg udah dipatahin sama Elliot. Mau gak mau, Laura pun harus melawan Elliot yang sudah berubah menjadi abang-abang psikopat. Laura pun hanya bisa terus berlari menjauh dari Elliot. Walaupun sudah ditusuk, tapi Elliot masih bisa memberikan perlawanan hingga mereka pun terpojok. Laura pun ditekan, Elliot pun tersenyum puas. Di saat Elliot lengah, Laura pun mendorong Elliot sekuat tenaga hingga ia terjatuh dan tewas. Laura pun berjalan layaknya seorang pemenang. Film ini pun berakhir dengan keluarga Laura yang kembali bahagia. Greg lebih memberikan perhatian pada anaknya daripada pekerjaannya. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Infidelity in Suburbia. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.